Bagaimana kita sebenarnya ternyata kita bisa mencintai sakit, mencintai suami yang tidak cinta sama kita, kita sakit. Atau baik sama suami, tapi suami tidak bisa baik sama kita, menyakitkan kita. Kalau sebenarnya aman. Dan kenapa lagi kita sering sakit hati? Harus cari lagu yang bisa mewakili perasaan kamu. Murokat. Kalau masih belum sanggup dengerin Quran, ganti dengerin lagu kemerdekaan. Tidak akan mungkin ngejat seseorang menjadi buruk. Kita akan lebih sibuk dengan amal soleh kita. Boleh nggak seseorang yang kemudian kadang sama kita ikut kajian, teman kita ikut kajian, tapi di luar sana dia masih kemudian bermaksiat di sana. Boleh nggak dia tetap ikut ngaji? Jangan dibuat minder, jangan dibuat minder dengan kamu itu ngaji aja terus, tapi nggak berubah. Boleh ingetin, tapi caranya harus baik. Pelan-pelan, jangan langsung digunting gitu. Harus pelan-pelan. Ya, ayo mulai latihan yuk, ubah yuk, bismillah yuk, jaga yuk, saling ingetin. Maka buat semuanya. Karena saya tadi bilang, karena di akhir zaman ini berat tantangannya, ke depan fitnahnya, caci makinya. Masya Allah, kakek tahu seburuk-buruknya ulama itu siapa? Seburuk-buruknya manusia itu siapa? Seburuk-buruknya manusia itu adalah ulama yang mengajak kepada neraka. Kok bisa ada ulama yang mengajak ke neraka? Iya, ulama ini justru malah membuat pernyataan mengajak jamaahnya untuk melakukan sesuatu yang bahkan diberikan jihad amal soleh. Maka dari kalimat ma'ahbabta sayyati lakum Allah, dan kamu tidak boleh diperbudak cinta yang baik kecuali wahwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Cinta kamu hanya kepada Allah, Rasul, dan jihad kepada Allah. Ini butuh proses. Maka hati-hati, saya suka baca. Ibu mau ngaji dengan siapa aja silakan. Tapi bikin ibu makin dekat sama Allah. Kalau ada lisan ibu yang ngajak ibu kepada maksiat, ibu jangan ambil itu. Kalau ada lisan siapa yang kemudian ngajak ibu kepada kemaksiatan, ibu jangan lakuin itu. Kalau ada satu ustaz ngajak ibu, lakum anta buduhu wala tusriku bihi syai'an. Amalan yang kemudian Allah ridhoi adalah satu, kita menyembah kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan berubah kecintaan kita kepada Allah karena uang, karena pekerjaan, atau karena apalagi karena pasangan. Jangan sampai ada yang menikah dengan seseorang tapi justru membuat dia jauh dari Allah. Ada kan yang kayak gitu? Ibu ambil pelajaran dari saya. Kalau saya cerita itu, ibu tidak usah iba sama saya, tidak usah. Tapi yang harus saya sama ibu contoh, biar saya berkorban, biar saya bertahan dengan yang sederhana. Jangan sampai kita punya hutang, tapi kita tak mau jual aset buat untuk hutang kita. Jangan jual aset kita untuk hutang kita. Kalau masih belum terjual, sabar dan sampaikan ke yang dihutangi, maaf ya Pak, saya belum bisa bayar itu. Tapi jual aset, jangan sampai ibu punya hutang, aset ada, tapi ibu juga liburan ke kemana-mana. Itu yang dihutangi beda kayaknya. Ini dosa orang lain berarti. Jangan. Kalau kita punya hutang, saya kasih kemarin amalan yang zikir, karena surah, belajar rumah, supaya biar kita dikasih jalan sama Allah. Mulai dari sini aja dulu. Satu, beriman kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Yang kedua, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Seperti yang Allah sampaikan di Quran surat Ali Imran ayat 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah kalian semuanya dan janganlah berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ada yang pakai kunut, ada yang tak pakai kunut. Jangan
bersikap tulus. Dan aku, saya jual apa lagi? Yang saya lakukan itu saya jual barang sendiri, itu soal kayak mereka saya jual komputer, aku. Tapi kalau gitu kan, makanya saya tuh senang berbini daripada jual itu. Makanya waktu itu ada yang usaha parfum itu Ustaz, ini parfum kita ini mana Ustaz? Kita ada di dalam konsep misi, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Fokus saja itu ibadah. Kalau ibu usaha, ada usaha hijab, skincare atau apapun, bismillah, mungkin itu jadi rezekinya buat ibu. Yang ibu harus banyak bantu usaha-usaha di daerah. Silakan bantu usaha-usaha di daerah. Kalau hanya domi, aku dia bersikap itu berdasarkan nafsu. Makan itu ya simple. Ibu mau makan apa aja itu kenyang. Kalau sama ibu, kenapa harus makan yang mahal? Sekarang ibu makan satu paket misalkan ya sekali-kali boleh, saya nggak melarang, sekali-kali boleh. Saya sama istri juga sih. Tapi saya suka gede juga kalau kita jadi malam-malaman. Saya keluar rumah sama istri, ibu kita cari makan siang sambil ngobrol aja. Senang nih. Tapi kalau kita bilang makan apa ya Pak? Gimana Pak baca training? Mulai perpecahan. Dapat. Saya tidak sepakat dengan kajian yang berbeda. Saya tidak sepakat. Tapi bukan berarti saya menyalahi orang yang ngaji. Berbayar itu silakan, ibu sanggup bayar ya silakan. Yang senang gratisan Ustaz aku biar sama saya. Tapi yang senang bayar silakan. Gak perlu kemudian menghinakan, merendahkan Cibo bayar. Ya tak usah gitu juga. Mereka sanggup dan mereka gak keberatan buat bayar. Silakan aja. Saya berusaha untuk kemudian menanamkan diri kita semua untuk sama-sama berlembut hati kita, menerima kekurangan siapapun, bersabar dengan segala kekurangan yang ada di sekitar kita, dan ayo kembangkan potensi yang ada di diri kita. Jangan gagal berubah hijrahnya kita hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara kondisi ekonomi. Jangan. Ibu dan bapak yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyebutkan Allah itulah amalan dari 3 perkara yang diridhoi. Beribadah kepada Allah yang pertama adalah dengan asas ubudiyah. Apa asas ubudiyah? Maka tadi disampaikan oleh Allah Ibnu Athaillah bahwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan Allah itu tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Maka Allah itu maha pencemburu. Ibu tak boleh berkorban, berjuang untuk sesuatu selain kepada Allah. Ibu berjuang berilmu karena Allah. Kenapa saya tadi sampaikan orang yang fakir itu lebih nempel ilmunya daripada orang yang kaya? Karena orang yang fakir pengorbanannya besar, perjuangannya besar. Sedangkan orang yang punya harta mungkin dia punya kenikmatan harta. Tapi tadi pengorbanan yang dia lakukan tidak sebesar dari orang yang fakir. Tapi ulama sangat menyebutkan itu dia beruntunglah siapa wahai Syekh, seseorang yang memiliki harta dan dengan hartanya itu dia pakai itu dia makin dekat kepada Allah. Dia beruntung. Dia punya harta dan hartanya justru membuat dia makin dekat sama Allah. Saya senang lihat masjid yang ada di daerah Kolokda, masjid apa itu? Kan dengan lisannya. Contoh, saya sekali, ibu-ibu sekali. Allahumma posting video seksi di TikTok. Gak pernah Ustaz, saya gak pernah posting video seksi. Itu yang suka bergaya-gaya. Kan suka ada yang gede-gede. Rahasia dicari tadi yang paling melo. Teruskan menangis. Besoknya videonya lagi ngegebrek. Ada yang sambil ngomong minum kopi. Kenapa ya posting ini? Biar orang kalau kamu lagi sakit hati, kalau lagi masalah sama suami, gitu. Jangan punya masalah yang cukup Allah ya. Dasar. Perlu cerita sama siapa? Sama siapa? Sama orang-orang yang tepat yang bisa mengusul. Yang itu, kamu tuh bakal itu benar. Tapi omongannya kan gitu. Pelan-pelan, kasih tahunya pelan-pelan. Dia lagi suka untuk lagi hijab. Kebayang ada anak kecil punya boneka Hello Kitty. Kemudian kakek hamil
kalau dia jelek, terus dikasih tahu itu, terus diambil yang bagus yang ini saya kasih tahu ya, yang asli itu yang kayak gini, yang kamu itu nggak bagus, sakit hati kan, marah nggak kecil. Itu anak kecil kadang punya boneka yang udah kecil masih dipeluk. Kata ibu jelek, kata dia ini yang disayangi ilmu. Ketika ibu tahu ilmunya sesuatu yang benar begitu, yang pertama kita harus keras sama diri kita, jangan sama orang lain. Sholat itu wajib atau enggak? Buat siapa? Kita. Bagi yang belum paham, jangan dipaksain, stres. Bagi dia, saya kalau bisa sholat subuh, mantap. Jangan langsung oh, subuh baik, 5 waktu, wajibnya 5 waktu. Benar banget kita rakal. Tapi benar nggak lisannya dia? Benar, tapi maksudnya pas nggak? Pas. Tahan dulu, awain dulu. Subuh juga galau begitu. Saya tanya, wajib hijab kan? Tutup aurat. Buat siapa? Nah, kan buat seluruh wanita Ustaz. Yang paham. Yang nggak paham berarti harus dikasih paham. Sempurnanya berhijab. Saya lihat di sini kan masih banyak yang belum sempurna juga. Nah, apa? Belajar karena Allah, meninggalkannya sesuatu yang kita itu karena Allah juga. Tapi kita bisa inspiring each other, inspirasi satu dengan yang lain. Semua punya prosesnya. Kita pengen ngingetin orang, kata Allah bulan-bulan, kudu biasa bibi bil hikmah, ngomong itu berasa, ajak orang itu dengan hikmah dan suri tauladan yang baik, amalan yang baik, penyampaian yang baik. Semoga Allah berikan keistimewaan buat kita semua. Kalau ada yang bertanya, silakan saya kembalikan dulu ke Kasa. Apa kesini? Sendiri? Bertiga. Masya Allah. 3 kali nyicil. 3 kali naik angkot ke sini deh. Ini Ustaz, bicara tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa merasakannya. Kadang memang kita ada di atas dan di bawah. Terus pertanyaannya, kenapa biar iman kita selalu stabil semungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minimal seminimal ya. Turunnya itu bukan turun ke bab keyakinan. Maksudnya gitu. Yang tadinya sholat jadi nggak sholat. Yang tadinya sholat berjamaah atau tadinya apa? Sholatnya jam tepat waktu jadi ke jam 2 gitu ya. Jadi ke jam 2:30. Nah, turunnya tuh minimalnya segitu. Jangan yang tadinya sholat zuhur baru sholat. Itu tuh downgrade kayak kalau di grafik itu kayak ngeri banget. Ulama itu sebenarnya Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan ini dengan kalam yang kemudian dirubah jadi sama opik jadi lagu yang indah. Kombo hati itu 5 perkara. Kami bisa konsultasi dan maknanya. Jadi obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama itu baca Quran dan maknanya sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Yunus ayat 57. Quran itu sebagai wasifah lima fisud. Jadi baca Quran yang pertama, kalau itu kita pengen stabil. Yang kedua, kami rindu sholat mungkin lakukan malam. Yang kedua, jaga sholat malam kita. Ini kata yang pertama. Yang ketiga, kami dulu orang soleh berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kami papat apa? Kami papat kudu terminang. Buka tenan Apa? kerasa ini Berbanyaklah berpuasa. Tapi 5 zikir mengingat, zikir malam perbanyaklah ya. Yang pertama baca Quran dengan maknanya. Kajian Ustaz Adi Hidayat itu kalau di masjid Agung itu bisa di masjid SD itu bisa sampai ke laut. Kita itu sebenarnya sekarang psikisnya kita itu lebih senang didengerin daripada mendengar. Itu kalau siaran di 2 jam itu jadinya 1 minute booster.
sedih. Saya kalau saya baca yang dipostingnya 1 minute booster 1 menit. Oh, karena itu capek fisik atau capek hati? Hati. Jadi ada permasalahan yang membuat kita belum tuntas ikhlasnya atau belum ridho sama ketetapan Allah, sehingga yang capek itu bukan fisik tapi hati. Kalau yang capeknya hati, fisik juga kebawa capek. Kalau fisiknya capek, hatinya gak capek, gas aja. Karena hatinya sehat. Makanya Indonesia ini, makanya saya tadi bilang sering-sering kita itu kemerdekaan. Bangunlah, bangunlah. Mana yang dibangun duluan? Fisik atau hatinya? Hatinya, jiwa. Jiwa ini bangun, bangun. Indonesia bersama lengan bercukup singkir singkir itu pemuda zaman dulu diajaknya untuk berkorban untuk tanah air, pemuda sekarang berjuang untuk lantar. Makanya Belanda kalau sekarang hadir, nembak milenial. Ya, tidak usah ditembak. Kenapa? Kohanan. Mereka akan terbunuh dengan perasaannya. Makanya sekarang belok-belok melemahkan mental kita, mental health. Jaga makanya sekarang. Kalau capeknya fisik, itu istirahat. Kalau capeknya hati, dikir muhasabah. Capek jiwa itu. Ibu makan, ibu ngepel, ibu kerja, ibu urus anak, ngantar anak. Tiba-tiba suami bilang bilang ini kalau kerja di rumah aja, sok-sokan langsung. Kela ya. Mau deh. Tadi seriusan pilih saya Pak. Ya kamu di rumah aja, nggak mikirin aku di luar, aku capek kerja ngurus ini semuanya. Capek kok di kantor dengan tekanan bos. Sakali deh kan. Langsung ibu sama ibu. Tarik nafas dulu. Urang-urang bang isu-isu ini berarti sedang terkena kesehatan makanan hari kemarin kemudian bermusuh tapi kemudian tetap masak ada yang masak kemarin ada kemudian gugur amal semua itu. Saya bilang kalau nggak ikhlas nggak bisa hidup. Jadi kalau udah suami bilang kamu kerjanya di rumah aja, iya kamu kerja di rumah saya. Itu aja. Menyembunyikan amal. Ya maaf ya, semoga kamu dapat istri yang lebih soleha, lebih sabar dari aku. Kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Ya kayaknya aku dari mata kamu kayak gak sempurna aja. Mau kayak gimana? Kamu nggak aku harus jadi Wonder Woman. Aku jadi LC di tempat kamu kayak nggak mau kan? Maka ikhlas di dalam melakukan, ridho dalam melakukan. Cek apa yang amalannya kita ikhlas dalam dan apa yang belum kita ridho sama kita. Selebihnya pikir itu bisa hidupnya. Karena saya kadang pengen marah di jalan kayak saya sekarang tadi pakai motor. Tuh lihat kelakuan orang motor tuh. Sebelah sini nggak ada lagi, turun lagi, nangis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Bukit Sok. Berakhir di Bukit Marwah ini belecung aja, aku mau belecung. Apa itu? Bijil itu. Dulu saya itu. Akhirnya keluar saya itu. Karena tertetrukin. Sukunya Ismail. Iya. Saya yang jodoh, keluarlah air zam-zam di situ. Nah, ikhtiarnya aja yang dapat hasilnya Ismail. Pengorbanan ibu itu kadang begitu.
dasar bagi anaknya sing sore lalu bagi tokan dari ibu urus budak bagi tiktokan sing sore. So itu pengorbanan yang dilakukan, ditinggali. Kuat apanya? Kuat keimanannya. Allah kuatkan visinya. Jangan banyak timbang. Ibu nanti mau kajian lagi, hujan. Ini gak hujan, ibu sempat dikasih hujan aja. Ayo. Hari ini ngaji kan, hari ini lihat nanti kodarullah. Diuji apa? Nanti ada yang diuji dengan apa? Sahabatnya gak jadi ikutan. Mesti dari mata mual, berkedet lagi itu, mual lagi mual. Iman selamat. Berangkat, ada teman, gas, bismillah, maupun sendirian, gak apa-apa. Bismillah, ibu beramal dengan suami susah taat sama Allah, ibu gak taat sama Allah. Udah, fokus saya jadi orang yang taat sama Allah. Muliakan suami, meskipun suami gak muliakan saya, gak apa-apa. Sabarnya saya gak terima, sesabar kasihan bersama terima. Kadang kita salah circle, curhat sama teman yang temannya jadi kompor buat kita. Bener salah ini tuh banget sih. Orang beli, coba melihat beli aja. Orang gini, orang kecok, orang tahu, orang kecok sekali. Aku susah. Itu temannya itu lagi komporin. Lagi gitu. Pokoknya bikin itu kalau kemiringan 60 cm ya. Kita informasi paling kata. Itu maksudnya ini. Ya. Coba kalau ibu circle-nya sama istrinya Fir'aun, curhat rumah tangga. Tapi salah Fir'aun itu karena di imam usul ada dari sopan dia rasanya apa itu cerita sama istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun kenal. Jadi masih kayak nanti ada masalah dengan Fir'aun. Loyangnya ini bapak kita aja kayak penghasilan. Loyangnya orang selalu di laut. Kalau ada masalah kita dari sore, masalahnya paek kali ini. Gak boleh. Ibu kalau punya suami ya konsekuensinya sebenarnya. Ibu bakal sering ngaji, zikir. Ayo kan kita sholat saat yuk. Sholat mau beli. Sekali sholat tungguin. Repot. Nggak boleh kalau punya suami soleh, nggak boleh orang itu pun. Kata suami soleh, ayo aku bakal dia. Kali semani, ayah aku banget ayo. Mana apa pakai mainan tetangga? Jangan salah. Goes to Eropa. Ibu tadi satu orang diri ada negara Eropa. Ke Singapura berencana. Kalau saya jauh-jauh ke Singapura yang salah apa? Ada yang kasih kiri. Sekarang tahu ya. Thailand, Ringham, Desnyarapkan, ini Thailand. Jauh-jauh ke Thailand. Pengen ke Korea, ketemu artis Korea. Ada tadi bukan asli Malaya, kayak lembur Korea gitu. Ada di asli Malaya yang mau jalan ke Ciamis itu. Saya ke Panjalu aja kayak banyak orang Korea. Kemana enggak? Keren gitu. Itu ya. Tinggi. Cakar dari itu. Karena saya keluar lah. Kalau kita berkali mana? Pokoknya ibu kalau udah punya suami yang soleh, pikirin dulu konsekuensinya siapkan. Punya suami yang gak soleh, ya kayak banyak mainnya, tapi disiksa nantinya. Suami gak pernah ngajak ibu sholat, gak pernah ngajak ibu ngaji, gak pernah ngajak ibu umroh, diajak umroh gak ada ngomong gitu. Sini makan ngomong. Bukan mungkin dalam sini umroh makan deh. Hari panggang, umroh sini.
juri teh selalu juri mana itu. Kalau udah bagus bubuk ya. So, ibu mau ibadah si soleh, punya suami yang soleh, temenin, gak usah bagi-bagi. Ibu punya harta kaya, temenin suami yang tak punya apa-apa. Udah bilang ke bapak, bapak biasa temenin mama. Istrinya mama, istrinya bapak juga. Yang penting so bapak pakai bagi-bagi jalan Allah. Mama punya jalur usaha, alhamdulillah. So bapak bisa support mama. Itu di malam-malam salah kita satu. Hubungan bisa. Aing we berak kesan. Satu lagi poin dari yang terbaik juga tentunya gadis dari Dek. Tadi kita nyari mana? Kita pulang. Uzur sama Allah. Perkataan yang dibenci sama Allah salah satu. Karena Allah. Nanti kita banyak bukti dulu. Akhirnya ibu bapak dengerin lagu Okbi langsung ke belakang dari insyaallah kita cari yang di sebelahnya. Artinya dia kata saya ibaratnya lebih kenal. Waduh, beras habis. Itu masih itulah asas hubungan. Tapi yang pertama itu adalah bagi yang belum nikah ya. Kalau jangan salah paham. Bagi yang belum nikah silakan niatkan menikah lagi. Kali banget, Mak. Lagi